Shalom jemaat Tuhan, terpujilah Tuhan karena saat ini saya kembali dapat menjumpai jemaat Tuhan melalui siraman rohani. Tentunya selalu doa kami untuk jemaat semuanya, selalu sehat, diberkati Tuhan dan tetap semangat dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan yang sungguh indah buat kita, khususnya dalam hal membentengi diri kita. Untuk kita bisa menghadapi segala sesuatu, hidup lebih kuat di dalam segala pencobaan dan tantangan. Dan ada dua hal yang bisa saya bagikan buat kita semuanya. Bagaimana kita bisa hidup membentengi diri kita untuk hidup kita menjadi lebih kokoh lagi. Yaitu benteng hidup yang kokoh apa saja. Kita lihat di dalam Ibrani yang ke-10 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sangat luar biasa dua ayat ini secara khusus buat saya karena ini menjadi satu bagian penting ya untuk diri saya secara pribadi terkait dengan bagaimana saya bisa menghadapi segala sesuatu keadaan ketika saya sedih, ketika saya di kamar menangis ya sedih, merasa bahwa mungkin saya kurang melakukan sesuatu dan sebagainya dan apa yang saya harus buat. Nah, saya bisa menjadi kembali kuat itu karena sesuai dengan yang tertulis di dalam salah satunya atau sebagiannya adalah dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Apa saja? Yang pertama, supaya saya bisa membentengi hidup saya untuk menjadi lebih kokoh dalam menghadapi segala sesuatu. Di dalam ayat 24 firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang pertama, benteng pertama yang saya bangun untuk saya bisa menjadi kokoh dalam hidup saya adalah komunitas yang sehat. Ketika saya berada di dalam komunitas yang sehat, saya tentunya akan mendapatkan support dari mereka semuanya yang ada di sekitar saya. Ketika saya sedih, ketika saya sedang dalam keadaan susah, ketika saya dalam keadaan berbeban berat dan sebagainya, tentunya mereka akan mendengar saya, mereka akan melakukan membimbing saya, mereka memberikan nasihat kepada saya untuk saya harus begini dan begitu. Dan kemudian di situ dikatakan, pasti tentunya saya akan diarahkan kepada sesuatu yang baik. Komunitas yang sehat itu akan membawa kita kepada sesuatu yang baik. Khususnya di dalam iman Kristen, kita pasti akan didorong untuk semakin dekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang akan terus diarahkan oleh komunitas yang sehat. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki komunitas yang seperti itu? Komunitas yang mendukung kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Komunitas yang mengingatkan kita untuk ketika kita dalam keadaan yang benar-benar hancur, kita diingatkan supaya kita itu bisa tetap berharap kepada Tuhan. Belajar untuk sabar. Dan kemudian kita merasakan pelukan mereka yang hangat sehingga kita bisa bangkit kembali menghadapi hal-hal yang berat itu. Jadi komunitas yang sehat itu penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan terlihat biasa-biasa saja ketika kita hidup sendiri. Ketika kita tidak perlu teman, mungkin kita hanya kerja pulang, nggak perlu teman dan sebagainya. Mungkin kita bisa seperti itu. Tetapi saya yakin bahwa dengan kehidupan seperti itu tuh tentunya pasti ada sesuatu yang kosong di dalam diri kita. Karena kembali lagi, bahwa kita adalah manusia makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya, kebutuhan kita di dalam memerlukan orang lain itu adalah kebutuhan yang apa? Apa kebutuhan yang untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik? Atau yang sebaliknya? Yang penting senang, rusak nggak masalah. Nah, itu bahaya. Jadi, untuk kita bisa membentengi hidup kita menjadi kokoh dalam segala keadaan, itu adalah carilah komunitas yang sehat. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 24 dalam Ibrani 10. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu yang pertama, komunitas yang sehat akan membawa kita kepada hidup yang kokoh untuk menghadapi segala sesuatu. Dan yang kedua, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini ada kaitan.
Ketika kita di dalam kondisi yang hancur, ketika kita dalam kondisi yang lemah, ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak berdaya mungkin menghadapi segala sesuatu, sudah berdoa, sudah minta tolong kepada siapapun, tetapi kok kayaknya kesannya belum ada jawaban apapun, lalu komunitas yang baik, yang sehat ini akan mendorong kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, tetap mengerjakan pekerjaan yang baik, dan kemudian kita tetap tekun di dalam persekutuan, tidak meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan, maka kita akan bangkit menjadi orang yang kokoh menghadapi kehidupan ini. Jadi persekutuan itu bukan hanya sebatas untuk berkumpul saja. Di dalam persekutuan ada bagaimana kita bersaksi, kesaksian dari orang satu dengan orang yang lain akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Lalu kemudian ada masa di mana kita saling mendoakan dan doa itu diberkati Tuhan dan kemudian menguatkan kita. Dan ada juga sharing firman Tuhan, di mana sharing firman Tuhan ini disampaikan untuk membangun kembali iman kita, supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan dan kita kokoh melewati segala sesuatunya itu. Jadi terpujilah Tuhan kalau kita bisa ada di dua hal ini. Komunitas yang sehat dan juga tidak meninggalkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita tekun di dalam persekutuan, pasti akan ada yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saya himbau kepada kita semuanya, mari datang teruslah kepada Tuhan. Ikut apa yang ditulis dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya komunitas yang sehat dan tidak meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan itu akan menjadi benteng hidup yang kokoh untuk kita semuanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya melewati masa hidup bersama dengan Tuhan, selalu diberkati, selalu dijadikan sebagai pemenang ketika di dalam menghadapi segala keadaan sulit, dan tentunya Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25 ini Tuhan, yang mengingatkan kepada kami untuk kami memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang mendukung kami hidup di dalam Tuhan, yang selalu mengerjakan keadaan baik walaupun kami dalam keadaan susah Tuhan. Dan di mana kami juga diingatkan untuk terus tidak meninggalkan persekutuan walaupun kami di tengah-tengah badai kehidupan Tuhan. Kami mohon kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus, kiranya Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan, di mana mereka menghadapi keadaan-keadaan sulit, di mana jemaat Tuhan mungkin sedang bergumul mengenai pekerjaan, mengenai keluarga, mengenai ekonomi rumah tangga dan sebagainya. Bapa, Engkau memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan melawat mereka semuanya Tuhan, dan kami percayakan agar hidup mereka semua diberkati, dan biarlah komunitas-komunitas yang sehat yang mereka miliki akan mendukung jemaat Tuhan di dalam doa dan juga semangat untuk menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, damai-Mu kami mintakan, sukacita-Mu kami harapkan. Bapa, berkatilah setiap kami semuanya. Dan pada saat ini kami mengakhiri renungan kami, berkatilah setiap kami semua, dan biarlah renungan ini boleh menjadi satu penuntun dalam kehidupan kami, meneguhkan kami bahwa kami harus memiliki komunitas yang sehat, dan juga kami tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, diberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.